Yo, Klasik Geng, selamat datang kembali di channel kami. Seperti biasa, kita akan mengupas tentang dunia otomotif, terutama roda 2 khususnya. Dan hari ini kita sudah kedatangan satu motor yang familiar juga untuk saya. Karena motor ini dulu sempat menginspirasi saya untuk terjerumus mengikuti teman-teman menyukai Honda CB. Motor ini adalah milik dari salah satu teman kami, anggota klub motor kami juga. Ya, beliau adalah Mas Hajir. Motor ini dulunya sangat keren tentunya di zamannya, karena buat kalian juga yang mungkin pemain lama dari CB pasti tahu tren modifikasi dari waktu ke waktu, dan di waktu itu motor ini sudah sangat legend. Buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, tongkrongin video kita dan langsung saja kita ke motornya. Dan inilah dia penampakan dari motor dari Mas Hajir, Honda GL100 modifikasi, atau lebih tepatnya merubah Mega Pro menjadi bertampilan Honda GL100. Langsung saja kita akan membahas satu persatu part-part yang ada di motor ini. Kita mulai dari kemudi atau stangnya ini. Ini adalah menggunakan copotan dari Kawasaki Ninja Air, dan ini juga holder ini juga menggunakan punya Kawasaki juga, Ninja Air juga. Ini hand grip atau spaknya kita bilang, biasa teman-teman bilang, ini juga punya dari Kawasaki Ninja Air. Kemudian dari ini covernya ini adalah milik dari Suzuki Thunder. Beralih ke bagian handle, ini juga punyanya Kawasaki Ninja. Pada master rem sini juga menggunakan punya Kawasaki Ninja. Begitu juga bagian kanan ada holder dan juga hand gripnya, ini juga punya Kawasaki Ninja R. Kemudian ini juga punya Suzuki Thunder. Untuk speedometer ini milik dari Yamaha Fiction, ya, sebuah part yang banyak digunakan di modifikasi Honda CB. Kemudian ke ini T atas ini menggunakan custom, ini custom made. Kemudian dari shock breakernya ini adalah milik dari Kawasaki. Kemudian ini juga ada lampu seinnya, ini lampu sein jenis burn free. Kemudian di headlamp atau lampu utama, ya, ini lampu aftermarket tentunya. Banyak dijual di toko-toko dan mudah didapatkan. Harganya pun bervariasi, ada mulai dari kisaran 200.000 sampai jutaan. Kemudian turun ke bawah di sini, ini juga senada dengan ini tadi, shock breaker punya Kawasaki Ninja Air.
Kemudian di spakbor depan ini juga aftermarket, mungkin juga udah di custom juga. Kemudian ke bagian kaki-kaki, untuk velg depan apa ini mereknya ini ya, ini aftermarket juga karena di sini nggak tertulis mereknya apa. Untuk ban ini ban yang cukup keren juga, Michelin. Untuk tipenya kami kurang tahu, tapi untuk ukurannya ini ada 90/80 di bagian depan. Kemudian ke bagian pengereman atau yang depan ini pakai disc brake dengan ukuran yang cukup lebar. Ini muat, ini buat makan ayam. Ini piringan cakram besar sekali. Kemudian di bagian ini apa ini, kaliper. Ini mereknya Nissin, bisa dilihat ini Nissin, seperti merek biskuit. Kemudian pindah ke bagian tangki. Tangki masih menggunakan tangki original dari GL100 dengan pewarnaan atau airbrush ini, dan juga ada pemanisnya atau variasi untuk tutup tangkinya ini. Ini juga aftermarket juga, mungkin juga ada yang custom made. Kemudian untuk bagian jok pun juga masih original dari Honda GL100 itu sendiri. Kemudian ini bagel juga original dari Honda GL100. Sama ini juga cover aki ini juga original dari Honda GL100 juga. Kemudian ke sektor mesin ini masih standar, punya Honda Mega Pro dan juga udah dimodifikasi. Dilihat di sini ada packingnya yang cukup tebal. Ini bisa buat lempar kalian, manusia jahat ini. Kemudian untuk bagian karburatornya merek Ride It. Kemudian di bagian ini yang cukup unik juga, jarang ada yang pakai, tapi kemungkinan sekarang udah banyak teman-teman yang pakai. Ini oil cooler ya, tujuannya udah pastilah buat dinginin oli, namanya juga oil cooler. Untuk bagian ini bak sampingnya ini juga, ini tentunya masih standarnya semua ya, tidak ada perubahan, hanya diberikan ini chrome, hanya di chrome supaya tampilannya lebih ciamik. Untuk ini pengereman atau pedal remnya ini punya Kawasaki Blade, dan ini sudah di custom juga sepertinya yang ini bagian footstepnya. Untuk knalpot menggunakan Honda GL Max dengan perubahan pada leher knalpot ini udah dirubah juga supaya keren aja tampilannya. Untuk footstep belakang ini adalah milik dari Honda Absolute Revo. Dan untuk bagian swing arm ini udah aftermarket, mungkin juga di custom lagi. Untuk ini ban belakang ini menggunakan ukuran 100/80 ring 17 dengan merek yang sama, Michelin. Ini bekasnya Valentino Rossi, dia dapat dari nonton di Sepang kemarin. Yang ini untuk bagian tromol ini menggunakan Honda Supra X125 dengan pengereman ini sudah menggunakan disc brake single piston. Kemudian di ini shock breaker belakang ini buat yang nggak punya uang atau rakyat jelata seperti saya sudah cukup mahal lah.
YSS. Yo sing sabar. Untuk bagian spakbor ini masih original juga, dan itulah keistimewaan dari kalau kita memodif Honda GL100. Kebanyakan partnya juga masih original untuk part-part utamanya tentunya. Dengan ini ada tambahan juga supaya tidak nyiprat kalau lagi hujan-hujanan. Untuk yang ini stop lamp aftermarket, keren. Dan ini sama dengan yang depan, lampu senya. Untuk ini bagian rantai ini atau final gearnya sekali. Nah, ini gear belakang menggunakan merek dari Triple S dengan ukuran 35. Untuk yang depan tidak terlihat ya karena tertutup oleh cover ini, dan juga ini ada detail-detail yang untuk apa ya istilahnya, biar agak manis lah, biar kerenan dikit ya. Sini juga originalnya Honda Mega Pro, masih standarnya. Ini juga double starter. Kemudian ini untuk dudukan mesinnya ini juga masih punya Honda Mega Pro, cuma di custom lagi sepertinya karena mengikuti rangka dari GL100 nya ini. Ini bel aftermarket. Kemudian untuk bagian tromol depan yang kami lupa tadi, ini adalah custom made ya. Ini bikin sendiri, keren juga sih. Ini juga untuk bagian standarnya ini aftermarket, dan ini juga udah yang bagian tengah ini juga aftermarket juga. Menggunakan dari Yamaha Scorpio. Ireng tanganku. Kemudian yang paling menarik dari motor ini adalah, nah ini nggak semua orang punya ini. Ini dapat dari POM, ngisi nitrogen. Jadi kalau kalian pengen punya yang seperti ini, nggak usah beli, kalian datang aja ke pom bensin, kalian ngisi nitrogen sana. Penutupan. Dan yang paling menarik dari motor ini atau yang paling saya suka dari dulu sampai sekarang adalah motor ini sudah berkali-kali sebenarnya mengalami perubahan. Kalau dulu ingat banget saya pertama kali lihat motor ini di bagian sok depan ini bukan nggak pakai punyanya Kawasaki Ninja, tapi ini dulu pakai Kawasaki Yamaha Bison, dan velgnya dulu juga sepertinya lebih besar dari yang ini. Kalau dulu warnanya oranye, dan ini nggak pernah berubah. Bagian yang paling saya suka ya, dasdus, atau lebih tepatnya kepala sapinya udah mati buat kurban kemarin. Ya mungkin segitu aja pembahasan kita tentang motor ini. Terima kasih buat kru kami, teman kami yang telah membawa motor ini ke tempat kita sehingga kita bisa lebih dekat sama motor ini. Oh iya, info dari pemilik motor ini dijual bagi teman-teman yang minat buat atau mau tanya-tanya seputar motor ini. Kalian bisa DM ke Instagram kami.
kalian bisa nego-nego di sana tentunya. Dan demikian pembahasan kita tentang motor ini ya. Terima kasih udah nonton video kami. Jangan lupa like video kami, subscribe channel kami, follow Instagram kami, dan komen yang positif. Jangan lupa like, komen, subscribe channel kami, karena subscribe itu gak bayar.